Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas jaringan komputer A yang beranggotakan 4 orang, yaitu Yuri Egid Ginola, Irfan Abiyu Anas, Givari Arzah Pahlevi, dan Maulana Zaiul Haq. Di sini kami akan menjelaskan soket programming, demo TCP client server, demo UDP client server, dan perbandingan penggunaan client server dari kedua protokol tersebut, yaitu TCP dan UDP. Saya Maulana Zaiul Haq akan menjelaskan soket programming. Soket programming adalah pemrograman yang menggunakan soket. Soket sendiri adalah mekanisme komunikasi untuk pertukaran data antar aplikasi yang terdapat di dalam sebuah mesin maupun beda mesin. Dan pertukaran ini terjadi pada sebuah jaringan komputer. Soket ini semacam terowongan atau tunnel yang bisa dipakai untuk komunikasi atau pertukaran dua arah secara bolak-balik. Dengan adanya soket programming, komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, antara tingkatan user yang berbeda, juga antar komputer yang berbeda, bahkan gabungan antar ketiganya. Soket programming atau jenis soket ada dua. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, dan yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. TCP mengharuskan terjadinya koneksi terlebih dahulu, kemudian mengirimkan paket-paket data secara berurutan. Penerima juga dijamin akan menerima data dengan urutan yang benar, dimulai dari data pertama yang dikirimkan hingga data terakhir. Pada TCP mengharuskan proses server dijalankan terlebih dahulu untuk membuat soket atau pintu untuk menerima klien dengan menentukan alamat IP dan port server, sehingga TCP dapat menangani data yang hilang, rusak, terpecah, atau terduplikasi. UDP. Pada awal komunikasi, tidak ada jabat tangan atau handshaking pada klien maupun server. Pengiriman secara eksplisit melampirkan alamat tujuan IP dan port ke setiap paket, sedangkan penerima mengekstrak alamat IP pengirim dan port paket yang diterima. UDP tidak memerlukan proses koneksi terlebih dahulu untuk dapat mengirimkan data. Paket-paket data yang dikirimkan UDP bisa jadi melalui rute yang berbeda, sehingga hasil yang diterima bisa jadi tidak berurutan. Contohnya, jika aplikasi soket pengirim mengirimkan berturut-turut pesan 1, pesan 2, dan pesan 3, maka aplikasi soket penerima belum tentu mendapatkan pesan yang berurutan dengan urutan yang sama. Bisa jadi pesan 2 yang terlebih dahulu diterima, menyusun pesan yang lain, atau bahkan bisa jadi terdapat pesan yang tidak diterima oleh soket penerima karena kegagalan pengiriman paket data. Dari sekilas perbedaan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa aplikasi soket yang menggunakan TCP memerlukan pertukaran data dua arah yang valid, sedangkan aplikasi soket yang menggunakan UDP lebih memprioritaskan pada pengumpulan data. Karena itu, aplikasi soket TCP sering digunakan untuk aplikasi chat, transfer, maupun transaksi yang penting, sedangkan aplikasi soket menggunakan UDP cocok diterapkan untuk monitoring jaringan, game online, aplikasi broadcast, video conference, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Egid Ginola dengan NIM 24060 119130060. Di sini saya akan mendemonstrasikan TCP IP menggunakan bahasa Python. Sebelum itu kita sama-sama tahu bahwasanya soket merupakan mekanisme komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antar program atau proses, baik dalam satu mesin maupun antar mesin. Di sini kita akan mencobanya menggunakan TCP. TCP adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. TCP mengharuskan terjadinya koneksi terlebih dahulu.
kemudian mengirimkan paket-paket data secara berurutan. Penerima juga dijamin akan menerima data dengan urutan yang benar, dimulai dari data pertama yang dikirimkan hingga data terakhir. TCP dapat menangani data yang hilang, rusak, terpecah, ataupun terduplikasi. Intinya itu TCP memerlukan pertukaran data antar dua arah yang valid, contohnya seperti server dan client. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat bahwasannya itu adalah server dan yang kanan adalah client. Untuk menyamakan di sini hostnya itu sama port kita samain, hostnya itu 127.0.0.1 dan portnya itu 800. Hal yang pertama kita lakukan adalah menjalankan servernya terlebih dahulu. Lalu kita jalankan client. Maka di sini akan terjadi interaksi bahwasanya tuh mereka berdua tuh saling tersambung. Asalkan mereka memang dalam satu file yang sama gitu. Jangan sampai filenya itu berbeda. Nah, pertama untuk bahan-bahannya kita udah menyiapkan yaitu identitas dan nama anggota kelompok. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengirimkan data dari client ke server. Kita masukkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya data yang dikirimkan dari client akan diterima oleh server dalam bentuk seperti ini. Lalu di sini server boleh membalas ataupun tidak. Karena di sini masih ada data yang harus kita masukkan. Di sini kita ke membalasnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwasanya itu data yang dikirimkan dari server akan diterima kembali oleh client. Itu datanya sama. Lalu kita kirimkan lagi. Dan terakhir ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya data yang kita butuhkan itu sudah terkirim semua. Yang pertama itu kalimat yang di atas, lalu diterima oleh server mengirim data lagi ke client mengirim lagi, dan terakhir server ngirim lagi. Jadi di sini kita bisa ngebayangin ya bahwasanya itu ini mirip seperti aplikasi chat atau gimana gitu, seperti WA, Line dan lainnya. Memang TCP itu sering digunakan dan diterapkan untuk aplikasi chat, transfer file, ataupun transaksi-transaksi penting lainnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Abiyo Anas dengan NIM 24060194063 akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan UDP. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem UDP datagram. Fiturnya ada di gambar yang sudah terlihat ini. Yang pertama ada source port, lalu ada destination port, length, checksum. Nah, UDP datagram ini akan dikirimkan oleh IP yang kemudian akan dilakukan pengecekan oleh hostnya. Host tersebut akan mengecek port numbernya, destination port, dan mengirim data pada aplikasi yang bersangkutan. Melalui cara ini, UDP memberikan simple multiplexing terhadap IP yang memperbolehkan sebuah host untuk mengirim dan menerima data pada beberapa port yang berlainan. Langsung saja kita akan membuka UDP server file Python 5-nya. Di sini lihat membutuhkan data address ke datagram receive dari address, maka dia akan mencetak receive message yang berupa isi message from address yang dipilih. Lalu dengan menggunakan loop asyncio, yaitu asynchronous input output, dia akan menggunakan event loop, lalu mencetak UDP server, starting UDP server. Nah, setelahnya kita akan buka
Untuk klien pada yang media klien ini dia dengan menggunakan ping rank 9 dengan ping 9 ada objek client socket yang merupakan objek dari kelas socket yang bentuknya merupakan socket.af_init dan socket.sock_digram. Objek ini akan di set timeout saat 1 detik sudah terlewat. Message yang dikirimkan pertamanya akan berupa uji coba UDP socket programming client strip biasanya localhost 127.0.1. Nah, nama list ini merupakan list yang berisi nama-nama anggota kelompok. Name list ini juga merupakan list dari name anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, pada saat dimulai pengiriman datagramnya, time.time fungsi time dari kelas time akan mencatat waktu saat dimulai. Lalu pada saat ping 0 dia akan mengirim message yang pertama tadi yang uji coba UDP socket programming. Lalu ketika pingnya bernilai ganjil, dia akan mengirim nama-nama yang ada di list name tadi. Dan ketika dia bernilai selain ganjil atau genap atau yang dapat dibilang genap, itu dia akan mengirim list name yang ada pada list name. Lalu setelahnya data comma server akan client socket akan dari objek client socket akan recover from 1024 dan pada saat selesai akan dicatat lagi waktunya dan dicetak dan dihitung waktu yang berlangsung dari waktu selesai dan waktu bermula, lalu akan dicetak data yang dikirim, ping keberapa dan waktu yang telah berlalu. Saya akan jalankan ya, sudah starting UDP server. Yuk, saya kliennya. Nah, di sini bisa kita lihat pada kliennya di sini terkirim bytes uji coba UDP socket programming client pada ping 0. Waktu yang berlangsungnya 0,033 sekian. Nah, di sini juga sudah diterima pada server dan setelahnya ping pertama itu Nabi Anas yang sudah diterima juga pada server. Yang kedua ping genap mengirimkan 240601119140063 dengan waktu yang berlangsung 0,0074 yang sudah diterima oleh server dan dikirim kembali. Begitu juga seterusnya, yaitu Maulana Ziaul Haq berhasil dikirim dan diterima lalu dikirim kembali. 24061914084 berhasil dikirim, diterima dan dikirim kembali. Gifari Abdusafalevi berhasil diterima dan dikirim kembali. 240601119140082 berhasil diterima dan dikirim kembali. Gajik Binola berhasil diterima dan dikirim kembali. 240601119130060 berhasil diterima dan dikirim kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gifari Abdusafalevi dengan NIM 240601119140082 ingin menjelaskan tentang perbandingan antara protokol TCP dan UDP. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat dua protokol pada jaringan internet yang umum digunakan, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Data Protocol. Di antara keduanya, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, ada perbedaan berdasarkan karakteristik operasional. Pada TCP, mengharuskan adanya koneksi sehingga proses server dijalankan terlebih dahulu untuk membuka soket agar dapat menerima klien dengan menentukan alamat IP dan port pada server. Pada TCP, klien juga mendapatkan jaminan akan menerima data dengan urutan yang benar.
TCP juga akan mengecek kelengkapan dan kerusakan data sehingga data yang diterima klien lengkap dan tidak rusak atau cacat. Sedangkan pada UDP tidak mengharuskan adanya koneksi untuk mengirimkan data. Pengiriman paket data pada UDP bisa melewati jalur yang berbeda-beda sehingga data yang dikirimkan tidak berurutan dan tidak lengkap. Kemudian perbedaan berdasarkan fungsi. TCP berfungsi ketika sebuah pesan dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya saat sedang terhubung dengan internet. Sedangkan UDP berfungsi tidak hanya sebagai pengangkut pesan. UDP juga bisa meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga paket data tidak berhenti di satu tempat saja. Kemudian perbedaan berdasarkan penerapan. TCP biasanya diterapkan pada aplikasi dengan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Contoh aplikasi yang menggunakan TCP yaitu HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, dan Telnet. Sedangkan UDP biasanya digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data yang cepat seperti game online dan live streaming. Contoh aplikasi yang menggunakan UDP yaitu SNMP, DNS, DHCP, RIP, TFTP, dan layanan VoIP. Kemudian perbedaan berdasarkan penggunaan port. TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu dan yang lainnya harus berbeda. Sedangkan UDP menggunakan port 16 bit integer yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu port 1 sampai 1023 untuk well known port, lalu port 1024 sampai 49151 untuk registered port, dan port 49152 sampai 65535 untuk ephemeral port. Kemudian perbedaan berdasarkan kecepatan, keandalan, dan bobot. Untuk kecepatan transfer, TCP lebih lambat dari UDP. Hal ini dikarenakan TCP melakukan pengurutan dan pengecekan kelengkapan data terlebih dahulu, sedangkan UDP tidak melakukan hal tersebut. Dalam hal keandalan, TCP menjamin ada data yang dikirim akan sampai dengan utuh, sedangkan UDP data yang dikirim tidak terjamin akan sampai dengan keadaan utuh. Untuk bobotnya sendiri, TCP memiliki beban yang sangat berat sehingga membutuhkan 3 paket hanya untuk mengatur sambungan soket, sedangkan UDP terkenal ringan karena memiliki prinsip jalankan dan lupakan. Untuk ukuran headernya, TCP berukuran 20 byte, sedangkan UDP berukuran 8 byte. Kemudian perbedaan berdasarkan streaming data dan penggunaan handshake. Pada TCP, streaming data atau paket dibaca sebagai satu alur data tanpa mengetahui batas setiap data berakhir dan data yang lain dimulai. Serta ada kemungkinan beberapa paket data dibaca per satu panggilan data. Sedangkan pada UDP, data grams paket dikirim secara individu dan melakukan pemeriksaan integritas data ketika sudah tiba di sisi penerima, serta satu paket dibaca per satu panggilan data. Dalam penggunaan handshake, TCP menggunakan 3 handshake yaitu SYN, kemudian SYN ACK, dan ACK. Sedangkan UDP tidak menggunakan handshake sama sekali. Kemudian terakhir kesimpulan, yaitu soket programming yang telah dibuat telah sesuai dengan pembahasan yang ada. Misalnya, seperti pada soket programming UDP tidak perlu membangun koneksi antara klien dan server, melainkan hanya perlu menginput alamat IP tujuan dan port untuk mengirim dan menerima data. Selain itu, pada soket programming UDP juga terbukti bahwa UDP memiliki kecepatan yang tinggi dalam mengeksekusi banyak data sekaligus. Sementara itu, pada soket programming TCP diharuskan membangun terlebih dahulu koneksi antara klien dan server terlebih dahulu. Baru kemudian klien atau server bisa mengirim atau menerima data. Selain itu juga, pada soket programming TCP juga terbukti bahwa TCP lebih lambat dari UDP karena harus mengeksekusi data satu persatu.